Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, mahasiswa jurusan Psikologi Bimbingan dan Konseling. Di sini NIM saya itu 21040450248. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Konseling. Nah, tugas UTS di sini yaitu diberikan tugas menjelaskan dua materi yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu. Nah, di sini kita diberi 5 bahan materi. Yang pertama itu perilaku verbal dan non verbal. Yang kedua itu perilaku non verbal bagi konselor. Yang ketiga, peran aspek empati dalam konseling. Yang keempat, aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Yang kelima, menciptakan hubungan dengan klien. Nah, di sini saya akan memilih dua materi. Nah, materi yang saya akan jelaskan pada bagian pertama yaitu perilaku verbal dan non-verbal konseling. Berbicara tentang perilaku verbal dan non-verbal bagi konseling itu tentu sangat penting pada saat proses konseling. Nah, penting dari perilaku verbal itu adalah komunikasi melalui kata-kata, sedangkan perilaku non-verbal itu perilaku yang melibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh. Nah, saya akan menjelaskan apa itu perilaku verbal. Nah, perilaku verbal konseling itu harus mencakup untuk mendengarkan secara aktif dan efektif, memberikan dukungan emosional dan bertanya dengan tepat. Juga terbuka kepada klien. Nah, konseling harus dapat menyampaikan pikiran dan perasaannya dengan jelas, dengan cara yang mudah dipahami. Jadi pada perilaku verbal di sini kita harus memberikan dukungan emosional kepada klien supaya klien itu nyaman berbicara kepada kita. Nah, selain itu kita juga sebagai calon konseling harus mampu menghindari sikap defensif dan memastikan bahwa klien itu merasa didengar dan dipahami. Jadi jika kita memiliki klien, kita harus mendengarkannya jika sedang bercerita, supaya klien itu merasa dihargai dan merasa bahwa kita mendengarkan baik-baik keluhannya begitu. Selanjutnya itu ada perilaku nonverbal. Nah, perilaku nonverbal bagi konseling itu juga sangat penting loh, karena dapat memberikan sinyal tentang perasaan dan emosi yang sedang dirasakan. Konseling harus memperhatikan gerakan tubuh mereka seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh lainnya. Jadi misalnya jika ada konseling yang menyampaikan masalahnya, kita juga harus memperhatikan raut wajahnya, mimik mukanya, gerakan tubuhnya. Kita dapat memahami bahwa konseling ini sedang memang betul-betul mengalami masalah. Hal ini juga dapat membantu konseling untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien tersebut, dan membantu klien itu merasa lebih nyaman dan terbuka proses konselingnya. Jadi klien itu nyaman jika kita mendengarkannya dengan baik, jadi merasa didengarkan, jadi mereka juga terbuka kepada kita. Nah, kita juga sebagai calon konselor itu harus mampu membaca dan memahami bahasa tubuh yang dikeluarkan oleh klien kita. Hal ini dapat membantu konseling untuk memahami perasaan dan emosi klien dengan lebih baik dan merespon dengan tetap dan sesuai. Sebagai contohnya itu, konseling harus kita harus membaca bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh klien kita. Apakah mungkin mereka merasa gelisah kah, tidak nyaman, atau mungkin merasa tertekan. Jadi kita harus memahami bahasa tubuh mereka, kayak
mungkin dia mengalami kegelisahan, kita melihat dengan perilaku nonverbalnya itu, dan kita memahaminya bahwa klien kita itu sedang merasa mungkin tidak baik-baik saja atau gelisah. Nah, secara keseluruhan yaitu baik perilaku verbal maupun nonverbal konseling itu sangat penting untuk mencapai hasil konseling yang efektif. Jadi perilaku nonverbal dan verbal ini sangat berkaitan erat dalam proses konseling untuk mencapai konseling yang berhasil. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal yang baik, maka konseling dapat membantu klien merasa didengar dan dipahami, dan membantu mereka dalam mencapai tujuan konseling mereka. Jadi jika kita mendengarkan dengan baik dan mematuhi, mengikuti, mengetahui cara perilaku verbal dan nonverbal itu, maka proses konseling kita itu akan berjalan dengan lancar, dan masalah yang dialami klien itu dapat kita juga rasakan, dan tujuan konseling kita itu berhasil begitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa contoh perilaku verbal dalam proses konseling. Yang pertama itu ada mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi kita sebagai calon konselor itu saat klien datang dan masuk ke ruangan BK, kita harus menyambutnya dengan hangat, seperti menanyakan ada apa tujuan kamu masuk ke sini, terus bagaimana kabarmu hari ini, kemudian apa yang ingin dicapai dalam proses konseling ini. Nah, yang kedua itu memberikan umpan balik positif. Nah, konselor dapat memberikan pujian atau umpan balik positif tentang keberanian klien itu untuk mencari bantuan dan untuk melakukan perubahan. Jadi kita seperti memberikannya selamat, semangat begitu, kayak terima kasih sudah berani untuk menyampaikan masalahnya dan berani bercerita kepada kita. Nah, yang ketiga itu memberikan umpan balik konstruktif. Nah, di sini konselor itu dapat memberikan umpan balik konstruktif tentang perilaku atau pola pikir klien yang mungkin tidak sehat atau tidak membantu. Hal ini dapat membantu klien untuk memahami bagaimana perilaku atau pola pikirnya tersebut, dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan bagaimana mereka dapat memperbaikinya. Selanjutnya itu menjelaskan teknik dan konsep konseling. Nah, konselor dapat menjelaskan teknik atau konsep konseling itu seperti relaksasi atau kognitif behavioral terapi. Ini dapat membantu klien memahami bagaimana konseling dapat membantu mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari sesi konseling tersebut. Nah, yang kemudian ada menyediakan informasi. Nah, konselor dapat memberikan informasi tentang topik-topik tertentu seperti strategi mengatasi, dan memberikan informasi tentang topik tertentu seperti sumber daya di komunitas mereka atau dukungan lain yang tersedia. Kemudian ada menyediakan informasi konselor. Nah, konselor dapat memberikan informasi tentang topik tertentu seperti strategi mengatasi atau mempersiapkan rencana tindakannya. Kemudian adapun contoh dari perilaku nonverbal, yaitu contohnya itu yang pertama ada bahasa tubuh. Nah, seorang klien yang duduk dengan posisi tubuh yang tertutup seperti melipat dengan
lengan dan kaki dapat menunjukkan ketidaknyamanan atau ketidakpercayaan. Sebaliknya, klien yang duduk dengan posisi tubuh terbuka dengan santai dapat menunjukkan kenyamanan dan kepercayaan diri. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana tentang bahasa tubuh klien, tata cara duduknya. Jadi kita dapat memahami apakah klien ini sedang tidak percaya diri atau pada saat masuk ke ruangan BK itu ada yang mereka tutupi. Nah, selanjutnya itu ada kontak mata. Klien yang menghindari kontak mata dapat menunjukkan rasa malu atau ketidaknyamanan. Seorang konselor yang memperhatikan perilaku ini dapat mempertimbangkan untuk memperkuat ikatan dengan klien sebelum menggali masalah yang lebih dalam. Jadi kita harus memberikan rasa kepercayaan diri dulu kepada klien kita supaya proses konseling itu dapat terlaksana dengan baik. Tentu tidaklah enak jika kita melakukan proses konseling tapi klien kita itu merasa tidak nyaman dengan kita dan tidak merasa percaya diri untuk menceritakan masalahnya. Nah, selanjutnya itu ada suara. Baik, suara yang dimaksud di sini itu klien yang berbicara dengan suara rendah atau dengan kecepatan yang cepat dapat menunjukkan kecemasan atau ketidaknyamanannya. Seseorang konselor dapat mengambil tindakan untuk menenangkan klien atau menyesuaikan ritme percakapan agar klien itu merasa lebih nyaman. Jadi kita mengikuti cara klien berbicara. Jadi saat klien berbicara dengan lambat, kita juga lambat. Jadi mereka itu merasa nyaman bercerita dengan kita. Kemudian ada ekspresi wajah. Nah, klien yang tampak tegang atau cemas dapat menunjukkan rasa khawatir atau ketakutan. Seseorang konselor yang dapat memperhatikan ekspresi wajah itu dapat mengambil tindakan untuk mengurangi ketegangan dan membuat klien merasa lebih nyaman. Jadi mungkin saat klien bercerita kita mungkin memberikan sedikit senyum. Jadi proses konseling itu tidak tegang, jadi klien juga itu tidak takut untuk menceritakan masalahnya. Kemudian ada gerakan. Nah, klien yang bergerak dengan gelisah atau mengulang gerakan tertentu dapat menunjukkan kecemasannya atau ketidaknyamanannya. Jadi sebagai seorang konselor kita dapat memperhatikan gerakan ini dan menyesuaikan pendekatan konseling agar sesuai dengan kegiatan nonverbal klien. Baik, selanjutnya yaitu pada materi bagian kedua saya akan menjelaskan tentang peran aspek empati dalam konseling. Jadi di sini saya akan menjelaskannya. Nah, aspek empati adalah suatu keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seseorang konseli dalam menjalankan tugasnya. Nah, empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan dan perspektif dengan cara yang menunjukkan kepedulian, perhatian, dan pengertian. Nah, adapun peran aspek empati dalam proses konseling itu sangat penting karena dapat membantu konseli untuk membangun hubungan yang kuat dan positif dengan klien. Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan klien ini dapat membantu konseli juga untuk menjadi lebih terhubung secara emosional dengan klien, yang pada gilirannya dapat membantu klien merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berbicara tentang masalah dan pengalaman mereka. Jadi dalam proses konseling itu aspek dan peran empati itu sangat penting. Kita menunjukkan rasa kepedulian kita, rasa perhatian kita, rasa pengertian kita kepada klien, maka klien juga merasa dihargai dan
tidak sungkan dalam menceritakan masalahnya. Selain itu, aspek empati dapat membantu konseli dalam memahami perspektif klien itu, dan kita dapat memahami perspektif klien dan memandang masalah dari sudut pandang klien. Hal ini dapat membantu konseli dalam menyusun strategi konseling yang lebih efektif dan membantu klien mencapai tujuan konseling mereka. Nah, lebih jauh lagi, aspek empati dapat membantu konseli dalam membantu klien untuk merasa didengar dan dipahami. Dalam banyak kasus, klien merasa terisolasi dan tidak dipahami oleh orang lain, sehingga merasa sangat kesepian dan tertekan. Kemampuan konseli untuk menunjukkan empati dapat membantu klien merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar memahami dan peduli tentang perasaan mereka sendiri. Nah, secara keseluruhan, aspek empati sangat penting dalam konseling karena dapat membantu konseli untuk membangun hubungan yang positif dengan klien, memahami perspektif klien, menyusun strategi konseling yang efektif, dan membantu klien merasa didengar dan dipahami. Adapun contoh perilaku empati dalam proses konseling itu, yang pertama itu kita dapat mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi ketika seseorang klien berbicara, konselor harus mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa terganggu oleh faktor eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa konselor menghargai perasaan klien dan bersedia untuk memahami situasi yang dihadapi klien tersebut. Yang kedua itu ada refleksi perasaan klien. Jadi, konselor dapat menunjukkan empati dengan merefleksikan perasaan klien, seperti mengatakan, saya bisa memahami betapa sulitnya di situasi kamu sekarang. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa konselor memperhatikan perasaan klien dan meresponnya dengan empati. Kemudian yang ketiga itu menunjukkan pengertian. Nah, konselor dapat menunjukkan empati dengan menunjukkan pengertian pada situasi yang dihadapi klien. Misalnya, saya bisa membayangkan betapa sulitnya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa konselor memahami situasi klien dan bersedia untuk membantu menyelesaikan masalah klien tersebut. Kemudian yang terakhir itu menghindari penilaian. Nah, konselor harus menghindari penilaian terhadap klien atau situasi yang dihadapinya. Hal ini akan menunjukkan bahwa konselor menghargai dan menghormati klien sebagai individu yang unik dengan pengalaman dan perasaannya sendiri. Dengan demikian, konselor dapat menunjukkan empati dengan memahami perasaan dan pengalaman klien tanpa menilai atau menghakimi klien tersebut. Jadi teman-teman, mungkin itu saja dua materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini, yaitu perilaku verbal dan nonverbal konseli dan peran aspek empati dalam konseli. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.